Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh dosen pengampu saya, Bapak Syarifuddin, yang akan membahas mengenai metode pembelajaran kreatif. Teman-teman sudah pada tahu belum apa sih metode pembelajaran kreatif itu? Jadi, metode pembelajaran kreatif adalah pendekatan dalam proses belajar mengajar yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif, mengembangkan inovasi, dan menumbuhkan minat mereka terhadap pembelajaran. Metode ini berfokus pada penggunaan teknik-teknik yang membangkitkan imajinasi dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Di sini ada pembahasan yang akan saya jelaskan nantinya. Pembelajaran kreatif berpikir dan melakukan pendekatan. Nah, pendekatan apa saja ya dalam pembelajaran, terus metode-metodenya, ada strategi dan model pembelajaran yang simultan dengan penguasaan kelas atau ilmu. Pembahasan pertama yaitu mengenai prinsip metode pembelajaran kreatif. Nah, yang pertama itu ada individualitas. Individualitas ini maksudnya ialah mengakui dan menghargai bahwa setiap siswa itu memiliki keunikan, kebutuhan, dan gaya belajar yang berbeda. Nah, jadi individualitas ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan kemampuan mereka sendiri. Selanjutnya aktivitas. Aktivitas ini mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Jadi bukan hanya menerima informasi secara pasif. Nah, contoh aktivitas itu seperti diskusi atau proyek. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya ialah memberikan ruang bagi siswa untuk bereksperimen, mencoba ide-ide baru, dan mengambil resiko tanpa takut adanya hukuman. Minat menghubungkan. Minat ini menghubungkan materi pelajaran dengan minat dan pengalaman pribadi siswa. Hal ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan membantu siswa memahami relevansi pembelajaran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya perhatian. Perhatian ini memastikan bahwa lingkungan belajar itu dirancang untuk menarik perhatian siswa dan mempertahankan fokus mereka selama proses belajar. Yang keenam, motivasi ialah mendorong motivasi intrinsik siswa dengan memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, memberikan umpan balik positif, dan menciptakan pengalaman belajar yang memuaskan. Selanjutnya, kolaborasi. Jadi dengan adanya kolaborasi antara siswa baik dalam kelompok maupun secara individu itu dapat mempromosikan pertukaran ide, pemecahan masalah bersama, dan pembelajaran sosial. Konsentrasi. Dengan konsentrasi itu dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk fokus dalam mengatasi tugas-tugas yang rumit atau memerlukan pemikiran yang mendalam. Setelah itu peragaan. Peragaan di sini contohnya seperti memberikan contoh konkret atau demonstrasi untuk membantu siswa memahami konsep atau keterampilan yang diajarkan. Selanjutnya, pengulangan. Pengulangan mengakui pentingnya latihan berulang dalam memperkuat keterampilan dan pengetahuan. Pengulangan yang terencana dan bervariasi dapat membantu memperkuat koneksi otak dan meningkatkan retensi informasi. Terus ada keteladanan, berarti menunjukkan contoh yang baik sebagai seorang guru
baik dalam hal sikap, keterampilan, maupun nilai-nilai yang diinginkan. Selanjutnya, pembiasaan. Ialah mendorong pembiasaan positif melalui praktik konsisten dan memperkuat perilaku yang diinginkan. Lanjut, lingkungan. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memfasilitasi kreativitas, eksplorasi, dan pertumbuhan siswa. Dan yang terakhir, ada globalisasi. Nah, itu maksudnya ialah mengintegrasikan konteks global ke dalam pengalaman belajar siswa agar membantu mereka memahami perbedaan budaya, perspektif, dan tantangan global. Dan ini juga dapat meningkatkan pemahaman dunia siswa dan mempersiapkan mereka untuk sukses di era global saat ini. Pembahasan kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada kemampuan atau keterampilan guru. Jadi dengan metode pembelajaran ini itu harus disesuaikan ya dengan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengimplementasikannya. Yang kedua yaitu kebutuhan peserta didik. Jadi metode pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan karakteristik peserta didik. Nah, dan juga guru itu perlu mempertimbangkan gaya belajar, tingkat pemahaman, dan kebutuhan individu peserta didik. Selanjutnya, besarnya kelompok. Jadi besarnya kelompok yang dimaksud ini ialah ukuran kelompok peserta didik itu juga mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Nah, metode yang cocok untuk kelompok kecil itu mungkin tidak efektif jika diterapkan pada kelompok yang besar. Dan sebaliknya, jadi guru itu perlu memilih metode yang dapat memfasilitasi interaksi dan partisipasi dari seluruh anggota kelompok. Yang keempat ada tujuan pelajaran. Jadi metode pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi jika tujuan pembelajaran adalah untuk mengembangkan keterampilan praktis, metode pembelajaran berbasis proyek atau simulasi mungkin itu lebih cocok. Sedangkan jika tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami konsep-konsep teoritis, metode ceramah atau diskusi mungkin itu lebih sesuai. Yang kelima ada keterlibatan peserta didik. Jadi metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif itu cenderung lebih efektif daripada metode yang hanya mengandalkan pendekatan yang pasif. Oleh karena itu, guru perlu memilih metode yang dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keenam, kesesuaian dengan bahan pelajaran. Metode pembelajaran harus sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan. Yang ketujuh, fasilitas yang tersedia. Ketersediaan fasilitas seperti ruang kelas, perangkat teknologi, atau bahan ajar dapat mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Jadi guru itu perlu memilih metode yang sesuai dengan fasilitas yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, waktu yang tersedia. Waktu yang tersedia untuk pembelajaran itu juga harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode. Metode yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengimplementasikan mungkin tidak cocok jika waktu pembelajaran terbatas. Sebaliknya, metode yang efisien dalam penggunaan waktu dapat lebih sesuai. Yang kesembilan ada variasi pengalaman belajar. Jadi peserta didik memiliki beragam pengalaman belajar dan latar belakang. Guru perlu memilih metode yang dapat mengakomodasi variasi ini dan memberikan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi semua peserta didik. Yang terakhir, keterampilan tertentu dari peserta didik. Beberapa metode pembelajaran mungkin memerlukan keterampilan khusus dari peserta didik, seperti keterampilan komunikasi, keterampilan teknologi, atau keterampilan kolaborasi.
Guru perlu memilih metode yang sesuai dengan keterampilan yang ingin dikembangkan pada peserta didik dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi peserta didik yang memerlukan. Selanjutnya, pembelajaran kreatif ialah cara pendidik mengajar dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih caranya sendiri dalam belajar dan bertanya. Pendidik memberi kebebasan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan yang kreatif. Lanjut, model pembelajaran kreatif. Model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman sebagai sumber. Selanjutnya, strategi model pembelajaran kreatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Nah, di sini ada tiga strategi yang akan saya jelaskan. Strategi yang pertama yaitu everyone is a teacher here, yang artinya setiap murid sebagai guru. Jadi strategi ini sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. Strategi ini memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk berperan sebagai guru dari kawan-kawannya. Dengan strategi ini, siswa yang selama ini tidak aktif akan terlibat dalam pembelajaran secara aktif. Nah, contohnya ada di pembelajaran kolaboratif. Di pembelajaran kolaboratif, peserta didik itu dapat bertukar ilmu pengetahuan. Guru membuat kelompok lalu memberikan materi kepada masing-masing kelompok. Setelah itu, di dalam kelompok, peserta didik menjelaskan materi kepada teman-temannya selayak seorang guru. Begitupun kepada teman-teman yang lainnya juga. Jadi, dengan adanya strategi ini bisa meningkatkan keterampilan yang mereka miliki. Yang kedua, strategi reading aloud, yaitu strategi membaca keras. Strategi ini dapat membantu siswa untuk berkonsentrasi, mengajukan pertanyaan, dan menggugah diskusi. Reading aloud adalah sebuah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan cara guru memberikan bacaan kepada peserta didik dan setiap peserta didik membaca bagian teks yang berbeda-beda. Nah, contohnya seperti ini. Guru menyuruh peserta didik untuk membaca. Guru memilih satu teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras. Setelah itu, ketika bacaan sedang berlangsung, berhentilah pada beberapa tempat untuk menekankan arti penting, poin-poin tertentu, untuk bertanya atau memberi contoh. Akhiri proses dengan bertanya kepada peserta didik apa yang ada di dalam teks tersebut. Yang ketiga, role play atau bermain peran. Jadi unsur yang paling menonjol dalam role play adalah unsur hubungan sosial. Dalam bermain peran, siswa dapat mencoba menempatkan diri sebagai tokoh atau pribadi tertentu. Contohnya seperti ini, siswa diminta untuk memainkan peran tokoh-tokoh dalam sejarah atau sastra terkenal. Misalnya, mereka bisa berperan sebagai tokoh-tokoh dalam drama Shakespeare seperti Romeo and Juliet. Nah, ini membantu siswa memahami konteks sejarah atau literatur dengan cara yang lebih mendalam. Selanjutnya, terbukalah untuk ide baru. Keluarlah dari jalan buntu dan cobalah untuk terbuka dengan ide yang baru meskipun jika awalnya terlihat aneh. Ya, jadi teman-teman ya cobalah ya untuk terbuka dengan ide-ide yang baru. Selanjutnya, berpikirlah outside the box. Berhentilah berpikir soal aktivitas dalam kelas dengan ketat dan terbatas, dan terbukalah untuk ide-ide di luar kebiasaan. Mungkin saja Anda akan mendapatkan ide kreatif untuk mengubah suasana beberapa mata pelajaran yang Anda ajarkan. Selanjutnya, model pemain raskidal.
Jadi model pembelajaran pemain Raskidal ini ialah akronim dari pembelajaran menyenangkan. Nah, pembelajaran menyenangkan ini ialah pembelajaran yang cerdas dan berhati. Selanjutnya aktif. Nah, aktif di sini berpusat pada pengalaman belajar siswa. Selanjutnya inovatif. Nah, pembelajaran inovatif ialah berpusat pada pengembangan kreativitas dan gaya inisiatif mengembangkan karya baru. Ramah sosial artinya mengembangkan strategi pembelajaran yang ramah sosial. Siswa mengembangkan kapasitas diri karena dipersepsikan baik untuk hidup dalam lintas budaya global. Kreatif. Nah, pembelajaran kreatif itu menantang tumbuhnya ide-ide baru. Lanjut, imajinatif. Nah, pembelajaran imajinatif yang meningkatkan keterampilan siswa menggunakan daya hayal. Yang terakhir, rasional. Nah, pembelajaran rasional yang memperkuat persaingan industri antar negara yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai sumber daya kritis. Adapun ciri-ciri pembelajaran yang menyenangkan ini menurut Rose and Nicole. Yang pertama, menciptakan lingkungan tanpa stres. Yang kedua, menjamin bahwa bahan ajar itu relevan dengan manfaat dan pentingnya dalam memenuhi harapan siswa. Yang ketiga, menjamin bahwa secara emosional dapat berlangsung proses belajar positif. Pada umumnya, suasana ini dapat tumbuh jika belajar dilakukan bersama dengan orang lain. Ada humor dan dorongan semangat, waktu rehat dan jeda teratur, serta dukungan antusias. Yang keempat, melibatkan secara sadar semua indera dan juga pikiran otak kiri dan otak kanan. Yang kelima, menantang peserta didik untuk dapat berpikir jauh ke depan dan mengekspresikan yang sedang dipelajarinya dengan mengerahkan kecerdasan secara optimal untuk memahami bahan ajar. Yang keenam, mengkonsolidasikan bahan ajar yang sudah dipelajari dengan meninjau ulang dalam periode-periode yang relaks. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan adalah yang membuat siswa belajar dengan memanfaatkan potensi dirinya secara optimal dengan hati dan kecerdasan pikirannya. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan memerlukan dukungan suasana yang mempersepsikan siswa secara positif yang didasari dengan keyakinan tinggi siswa dapat berkembang dan adaptif terhadap perubahan peradaban. Yang ketiga, model pembelajaran pemain Raskidal merupakan model pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa pada abad ke-21. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran. Nah, Permendikbud nomor 65 2013 tentang standar proses pada bagian pendahuluan memuat pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, adapun cakupan standar proses. Nah, standar proses ini mencakup perencanaan proses pembelajaran, 2. Pelaksanaan proses pembelajaran, yang ketiga penilaian hasil pembelajaran, dan yang keempat pengawasan proses pembelajaran. Nah, media digunakan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, adapun ciri-ciri pembelajaran kreatif. Nah, yang pertama itu ada inovasi sesuai kemajuan iptek. Yang kedua, menjadikan siswa aktif. Yang ketiga, waktu efisien dan hasil efektif. Yang keempat, suasana menyenangkan bagi siswa. Yang kelima, dampaknya siswa jadi kreatif. Selanjutnya, mencari kegembiraan.
Nah, salah satu cara mendapatkan otak yang mampu berpikir kreatif adalah dengan memikirkan hal-hal yang menarik bagi Anda. Rasa antusias cenderung dapat meningkatkan motivasi otak, dan otak yang termotivasi adalah yang aktif dan kreatif. Selanjutnya, keluar dari zona nyaman. Nah, sangat sulit untuk keluar dari zona nyaman, tetapi mungkin saja hal itulah yang dibutuhkan untuk menjadi lebih kreatif. Mengajar kelompok siswa yang baru dengan topik yang baru, atau mencoba metode yang pada awalnya membuat Anda tidak nyaman. Hal ini mungkin berhasil, mungkin juga tidak. Tetapi kita tidak akan pernah tahu jika tidak dicoba. Selanjutnya, mencari tempat yang inspiratif. Nah, beberapa orang yang beruntung mungkin dapat mendapatkan inspirasi dari sekotak alat kebersihan. Tetapi bagi beberapa orang lainnya membutuhkan tempat lainnya untuk mendorong hadirnya inspirasi. Entah itu di taman, ruang tamu, bahkan bagian tertentu sekolah. Temuilah tempat yang membuat Anda merasa ide kreatif dapat muncul. Ya, lanjut, relax. Ketika beberapa orang bekerja di bawah keadaan stres, kebanyakan dari kita merasa bahwa kreativitas telah dibunuh. Untuk benar-benar terhubung dengan sisi kreatif Anda, rilekslah dan jangan memaksa ide harus keluar. Nah, cari ide dari manapun. Ide yang luar biasa datang dari mana saja. Maka siapkan mata, telinga, dan pikiran yang selalu terbuka. Cari hobi. Nah, menyisakan waktu beberapa jam untuk menekuni hobi dapat membantu Anda kembali bekerja dengan semangat yang baru untuk bekerja. Yang terakhir, ikuti passion. Kejarlah sesuatu yang benar-benar Anda sukai. Passion itu mungkin akan membuat Anda merasa antusias, terinspirasi, dan siap untuk mendapatkan ide yang kreatif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan itu bermanfaat dan menambah wawasan kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.